Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Di tengah gelombang zaman yang terus berubah, Pulau Jawa tanah yang kaya akan budaya dan tradisi, kini terperosok dalam perpecahan dan konflik. Ratu Kidul, sang penjaga Laut Selatan, menyaksikan dengan penuh kepedihan bagaimana keserakahan dan ambisi kekuasaan telah melupakan nilai-nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penduduknya. Dalam keadaan terdesak, alam pun mulai memberikan peringatan. Bencana demi bencana datang silih berganti, mengingatkan umat manusia akan pentingnya harmoni dengan alam dan sesama. Dalam perjalanan ini Ratu Kidul akan berjuang untuk mengembalikan keseimbangan, mengajak manusia Jawa untuk merenungkan kembali tata krama dan kebijaksanaan yang telah hilang, demi masa depan yang lebih baik. Apakah mereka akan mendengarkan panggilannya? Sebelum semuanya terlambat, mari kita ikuti kisah ini, sebuah perjalanan menuju kesadaran dan persatuan hanya di channel Kinawikrama. Ratu Kidul, sang penjaga lautan selatan, merasakan gelombang kemarahan yang datang dari Pulau Jawa. Sejak beberapa tahun terakhir ia melihat penduduknya terlibat dalam berbagai konflik yang tak kunjung usai. Perselisihan antar kelompok masyarakat yang seharusnya bersatu dalam kebudayaan dan tradisi, justru mengakibatkan perpecahan yang mendalam. Dengan suara merdu namun penuh amarah, Ratu Kidul memanggil para pengawalnya. "Apa yang terjadi di tanah yang aku jaga?" ditanyanya. Setiap gelombang ombak yang menerjang pantai mengisyaratkan keprihatinan dan rasa duka yang mendalam bagi Ratu Kidul. Ia mengenang kembali zaman kejayaan Pulau Jawa, ketika penduduknya hidup dalam harmoni, saling menghormati dan mematuhi norma yang telah ditetapkan. Sekarang semua itu terasa seperti kenangan yang kabur, seiring dengan munculnya keserakahan dan ambisi yang tak terpuaskan di hati manusia. Ratu Kidul meneliti lebih dalam penyebab perpecahan ini. Ia menemukan bahwa banyak orang Jawa kini melupakan tata krama dan budaya leluhur, yang seharusnya menjadi pedoman hidup. Penghormatan kepada orang tua, nilai gotong royong, dan saling menghargai sudah mulai pudar digantikan oleh hasrat untuk berkuasa. Di antara penduduk mulai muncul praktik-praktik yang merusak, seperti pengkhianatan dan pengingkaran janji. Perseteruan antar kelompok, baik itu di kalangan penguasa maupun rakyat biasa, semakin meruncing. Ratu Kidul merasa sakit hati, melihat anak-anaknya berperang satu sama lain hanya demi harta dan kekuasaan. Dengan marah ia menegaskan, apa yang terjadi dengan jiwa-jiwa kalian, di mana rasa saling menghormati yang seharusnya menjadi landasan hidup kalian?" Ratu Kidul bertekad untuk mengembalikan keharmonisan di Pulau Jawa, meski harus melawan arus keserakahan yang mengalir deras. Kemarahan Ratu Kidul bukan tanpa alasan. Ia mulai merasakan getaran bencana yang semakin sering melanda Pulau Jawa, dari gempa bumi hingga banjir bandang. Semua ini dianggapnya sebagai tanda peringatan dari alam akibat dari tingkah laku penduduk yang telah melupakan janji mereka kepada tanah dan laut. Setiap kali bencana terjadi, Ratu Kidul merasa hatinya semakin hancur. Ia bertanya-tanya, apakah masih ada harapan untuk mengubah jalan yang telah dipilih manusia? "Apakah kalian tidak melihat setiap kali kalian melanggar tata krama, alam akan membalasnya?" diserunya kepada para pengawalnya. Kemarahan yang membara membuatnya memutuskan untuk turun tangan. Ia mulai mengumpulkan kekuatan gaibnya, bertekad untuk menunjukkan kepada manusia bahwa tindakan mereka akan menuai konsekuensi. "Aku akan membuat mereka mengerti," diujarnya, "di bawah keserakahan dan ambisi akan menghancurkan mereka." Ratu Kidul memutuskan untuk mengirim pesan kepada para pemimpin yang mengabaikan tanggung jawab mereka. Ia tahu, jika pemimpin tidak menyadari kesalahan mereka maka tidak ada harapan bagi rakyat. Dalam sebuah mimpi yang dikirimkan kepada mereka, ia memperlihatkan gambaran Pulau Jawa yang hancur dikelilingi oleh bencana alam. Dalam mimpi tersebut ia berkata, "Kembalilah kepada ajaran leluhur kalian, hormati satu sama lain dan utamakan kepentingan bersama. Tanpa rasa saling menghormati kalian akan terjerumus ke dalam kehampaan." Namun, banyak dari mereka yang tidak menganggap serius pesan tersebut. Kemarahan Ratu Kidul semakin membara, saat ia menyaksikan pemimpin terus melanjutkan permainan politik dan saling menjatuhkan. Masyarakat pun terombang-ambing dalam kebingungan, tidak tahu harus mengikuti siapa. Di mana keadilan,
di mana rasa tanggung jawab, ditanyanya, merasa hampa, melihat keadaan yang semakin parah. Ratu Kidul memutuskan untuk membangkitkan kekuatan dewa-dewa laut yang telah lama tidur. Ia mengumpulkan mereka di kedalaman lautan, menjelaskan betapa mendesaknya situasi di permukaan. Kita harus bersatu untuk mengembalikan keseimbangan, diujarnya penuh semangat. Dewi Laut yang bijak, Nyai Roro Kidul setuju dan berjanji untuk membantu. Kami akan menunjukkan kepada manusia bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari alam. Mereka harus belajar bahwa tindakan mereka memiliki dampak, dikatanya. Ratu Kidul merasakan harapan baru muncul dalam hatinya. Dengan kekuatan yang bersatu mereka merencanakan intervensi yang akan mengingatkan manusia akan konsekuensi dari keserakahan dan perpecahan. Mereka bertekad untuk memberikan pelajaran yang tak terlupakan, satu yang akan mengingatkan manusia tentang pentingnya tata krama dan saling menghormati. Ketika rencana telah disusun, Ratu Kidul mengadakan pertemuan besar di tengah lautan. Ia mengundang para pemimpin dan perwakilan masyarakat untuk menyaksikan peristiwa ajaib yang akan membangkitkan kesadaran mereka. Pada malam itu bintang-bintang bersinar lebih terang dan gelombang laut bergetar dengan penuh semangat. Saat para pemimpin berkumpul, Ratu Kidul muncul dalam wujudnya yang megah memancarkan cahaya yang menakjubkan. Dia berbicara dengan suara yang menggema di seluruh lautan, "Ki, ingatlah, kalian adalah penjaga tanah ini, tugas kalian adalah melindungi, bukan menghancurkan." Dalam momen itu, angin bertiup kencang dan gelombang laut mengangkat suara kesedihan dari alam. Para pemimpin tertegun melihat kekuatan dan keindahan yang terpancar dari Ratu Kidul. Mereka merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka, yang mengawasi setiap tindakan mereka. Setelah pertemuan tersebut, Ratu Kidul mulai mengirimkan tanda-tanda kepada penduduk. Setiap bencana yang terjadi adalah panggilan untuk kembali ke jalan yang benar. Gempa bumi dan angin puyuh adalah manifestasi dari kemarahan alam yang menuntut perhatian dan penyesalan. Setiap kali bencana melanda, Ratu Kidul berharap masyarakat akan merenungkan tindakan mereka. Namun, sayangnya banyak yang justru semakin menjauh dari nilai-nilai luhur. Rasa keserakahan semakin meraja, dan bencana seolah dianggap sebagai takdir yang tak terhindarkan. Melihat semua ini, Ratu Kidul merasakan betapa dalamnya luka di hatinya. "Apakah kalian benar-benar tidak ingin mendengar?" ditanyanya, dengan penuh kesedihan. Ia bertekad untuk mengambil langkah lebih drastis agar manusia menyadari kesalahan mereka. Mendengar suara jeritan masyarakat yang terpinggirkan oleh para penguasa, Ratu Kidul merasakan kemarahan yang membara. Ia menyaksikan banyak orang yang seharusnya mendapatkan haknya, justru terabaikan demi kepentingan kelompok tertentu. Ketidakadilan ini semakin menambah derita rakyat. Dalam wujud gaibnya, Ratu Kidul turun ke desa-desa yang paling terpukul oleh keserakahan. Ia mendengarkan keluhan mereka dan merasakan kepedihan yang mendalam. "Kalian tidak sendiri, aku ada di sini untuk membantu," diujarnya kepada mereka, bertekad untuk memberikan perlindungan. Kehadiran Ratu Kidul membawa harapan baru, banyak masyarakat yang merasa terinspirasi untuk bersatu melawan ketidakadilan. Mereka mulai berbicara tentang pentingnya kembali ke tata krama dan saling menghormati, meskipun perjuangan mereka belum sepenuhnya diterima oleh penguasa. Dengan dukungan Ratu Kidul, gerakan untuk mengembalikan tata krama dan saling menghormati mulai tumbuh. Masyarakat berbondong-bondong berkumpul membahas cara untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Mereka mulai menyadari bahwa keserakahan bukanlah jalan yang akan membawa kebahagiaan. Perubahan ini mendapatkan perhatian dari para pemimpin. Beberapa di antara mereka mulai merasakan tekanan dari rakyat dan mengubah sikap mereka. Ratu Kidul menyaksikan proses ini dengan penuh harapan, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan masih panjang. Momen kebangkitan ini membangkitkan semangat bagi penduduk. Mereka mulai mengadakan acara-acara komunitas, di mana tradisi dan nilai-nilai luhur diperkenalkan kembali. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan pentingnya rasa saling menghormati dan gotong royong sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Ratu Kidul memperhatikan dari jauh, merasakan aura positif yang mulai terbangun. Ia menyadari bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi langkah-langkah kecil ini adalah awal yang baik. Dengan semangat yang membara, masyarakat berkomitmen untuk membangun kembali hubungan antar warga, memperbaiki yang telah rusak. Namun,
Meskipun ada harapan baru, Ratu Kidul tahu bahwa masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Ia terus memperhatikan situasi dengan seksama, siap untuk memberikan dukungan apabila dibutuhkan. Dalam hatinya, ia berharap agar kesadaran ini dapat bertahan dan berkembang. Sementara perubahan positif mulai muncul, Ratu Kidul merasakan getaran ketidakpuasan yang berasal dari kalangan penguasa yang merasa terancam. Mereka yang berkuasa dan tidak ingin menyerahkan kekuasaan, mereka merencanakan untuk menghalangi gerakan masyarakat. Melihat hal ini, Ratu Kidul merasa perlu untuk melakukan tindakan lebih keras. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Ratu Kidul memanggil angin dan ombak, untuk memberikan peringatan kepada mereka yang mengabaikan suara rakyat. Dalam sebuah pertemuan rahasia, ia memanggil para dewa laut untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Kita tidak bisa membiarkan ketidakadilan terus berlanjut, dikatanya tegas. Sebuah badai hebat pun diciptakan sebagai tanda bahwa alam tidak akan mendukung mereka yang berbuat zalim. Angin berteriak dan ombak menerjang pantai, mengguncang segala sesuatu yang dianggap sebagai simbol keserakahan. Ratu Kidul berharap ini akan membuka mata mereka yang buta terhadap penderitaan rakyat. Peringatan dari alam, akhirnya sampai kepada masyarakat. Mereka yang merasakan dampak daripada itu mulai bersatu, menyadari bahwa mereka tidak bisa berdiri sendiri menghadapi ketidakadilan. Rasa solidaritas muncul kembali di antara mereka, menumbuhkan semangat untuk melawan. Para pemimpin yang awalnya bersikap acuh kini mulai mendengarkan suara rakyat. Mereka merasakan tekanan dari bawah, dan beberapa di antara mereka mulai mengambil langkah untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Ratu Kidul merasa lega melihat kebangkitan kesadaran ini, tetapi ia tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Dalam pertemuan besar di pusat desa, masyarakat berkumpul untuk merayakan persatuan baru mereka. Mereka mengadakan ritual syukur, berterima kasih kepada Ratu Kidul atas bimbingannya dan kekuatan yang diberikan. Dengan semangat yang baru, mereka berjanji untuk menjaga kebersamaan dan saling menghormati. Meski banyak perubahan positif, Ratu Kidul menyadari bahwa ujian masih harus dihadapi. Ketika beberapa kelompok masyarakat mulai merasa kuat, muncul kembali godaan untuk mengambil alih kekuasaan. Perpecahan yang baru saja mulai dipulihkan terancam kembali terjadi. Ratu Kidul memutuskan untuk menguji komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai yang telah mereka sepakati. Ia mengirimkan tantangan dalam bentuk cuaca ekstrim, yang menyebabkan gangguan di banyak tempat. Banjir dan kekeringan melanda, menguji ketahanan mereka dalam menghadapi kesulitan. Dengan ketegangan yang meningkat, Ratu Kidul berdoa agar masyarakat tetap bersatu. Ia berharap mereka akan saling mendukung dan tidak terjebak dalam kepentingan pribadi. Dalam kegelapan malam, Ratu Kidul muncul memberikan inspirasi kepada mereka untuk tetap bertahan dan tidak menyerah. Menyaksikan ujian yang dihadapi masyarakat, Ratu Kidul memutuskan untuk membantu mereka dengan mengangkat kembali semangat spiritual yang telah lama terlupakan. Ia memanggil para ketua dan tokoh masyarakat untuk mengajarkan kembali nilai-nilai spiritual yang selama ini terabaikan. Pertemuan spiritual diadakan di tepi pantai, di mana mereka berdua dan mengingat kembali ajaran leluhur. Dalam suasana hikmat, Ratu Kidul menampakkan wujudnya memberi kekuatan kepada setiap orang yang hadir. Ingatlah kita semua terhubung dengan alam dan satu sama lain, diujarnya. Setelah pertemuan tersebut, masyarakat merasakan adanya perubahan dalam diri mereka. Rasa kedamaian dan persatuan mulai mengisi hati mereka. Mereka menyadari bahwa untuk menghadapi kesulitan, mereka harus saling mendukung dan menjaga hubungan baik satu sama lain. Dengan satu sama lain semakin menguat, masyarakat belajar untuk menghargai satu sama lain dan kembali pada tradisi yang telah lama hilang. Ratu Kidul merasa harapan baru tumbuh dan semua usaha yang dilakukannya tidak sia-sia. Dengan kekuatan baru ini, mereka mulai merencanakan proyek bersama untuk membantu sesama. Pertanian komunitas, pelestarian lingkungan, dan program pendidikan menjadi fokus utama mereka. Ratu Kidul menyaksikan dengan bangga, bagaimana masyarakat kembali berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Sikap saling menghormati dan kolaborasi mulai terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Ratu Kidul merasa haru, melihat anak-anak bermain dengan bahagia, melambangkan harapan untuk generasi mendatang. Ia berdoa agar mereka tidak melupakan pelajaran berharga ini. Di akhir cerita,
Ratu Kidul mengadakan sebuah ritual besar untuk merayakan persatuan dan harmoni yang telah terbangun. Seluruh masyarakat berkumpul di pantai, mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang diterima. Dalam ritual tersebut, Ratu Kidul mengundang semua elemen alam untuk menyaksikan. Dalam momen penuh syukur, Ratu Kidul berkata, "Ki, ingatlah, kesatuan dan saling menghormati adalah kunci untuk melindungi Pulau Jawa. Jangan biarkan keserakahan dan ambisi memisahkan kalian lagi." Pesan ini menggetarkan hati semua yang hadir, kehangatan dan kedamaian mengisi udara. Ratu Kidul menghilang ke dalam lautan meninggalkan bekas aura positif bagi semua. Sejak saat itu penduduk Jawa bertekad untuk menjaga keharmonisan dan menghormati tata krama yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, mengingat bahwa mereka adalah penjaga tanah yang harus saling melindungi. Dengan demikian, cerita ini berakhir dengan harapan bahwa setiap tindakan mereka akan selalu selaras dengan alam dan satu sama lain, menjaga keseimbangan yang selama ini terjalin di Pulau Jawa. Cerita ini adalah sebuah refleksi dari kondisi kehidupan kita saat ini, khususnya di Pulau Jawa, yang syarat akan konflik, keserakahan, dan perebutan kekuasaan. Ratu Kidul, sebagai penjaga dan pelindung Jawa, menjadi simbol alam dan leluhur yang selama ini dilupakan. Pesannya sangat jelas, alam dan tradisi adalah penopang kehidupan, dan saat kita tidak menghormati mereka, maka kehancuran adalah konsekuensi yang harus kita tanggung. Kesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan, kemanusiaan, dan alam. Ratu Kidul mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan alam semesta. Keserakahan dan ambisi berlebihan akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Tradisi, tata krama, dan kebijakan yang diwariskan nenek moyang kita bukanlah hal yang kuno, tetapi pondasi yang harus selalu kita jaga agar harmoni tetap terjalin. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa untuk menghindari bencana, baik bencana alam maupun sosial, kita harus kembali pada nilai-nilai luhur yang selama ini ditinggalkan. Keserakahan dan ambisi untuk kekuasaan hanya akan membawa kehancuran, sementara kerjasama, gotong royong, dan saling menghormati akan membawa kita pada kedamaian dan kesejahteraan. Ratu Kidul meskipun sebagai makhluk mitos, membawa pesan nyata yang relevan untuk zaman ini, keseimbangan alam dan manusia, adalah hal yang harus dijaga, karena jika kita mengabaikannya alam tidak akan segan-segan mengingatkan kita dengan cara yang lebih keras. Marilah kita sebagai masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya, menjaga tata krama, tradisi, dan kebijaksanaan leluhur, dengan begitu kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi generasi mendatang. Jika kita mampu menjaga keharmonisan ini, bencana bisa kita hindari dan masa depan yang cerah akan terbuka bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.